Kita cari absennya dulu. Mana absen? Ikhwan. Ini syarah pendapat Islam 2 kan ya? Iya, Ustaz. Oh, salah buka saya. Ini. Tanggal sekarang. Tanggal 21 bulan 3. Baru 18 yang hadir nih. Baru separuh. Ini kan kita punya 34. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pada Senin kemarin saya nggak bisa hadir ya, tapi sudah membagikan tugas ke antum semuanya. Saya sudah husnudon, antum semua sudah bagi ya? Sudah, alhamdulillah. Sudah dibaca, sudah siap presentasi insya Allah ya. Baik, kalau gitu kita absen dulu. Kita absen. Ainun Naim. Nggak ada. Abdul Halim. Hadir Ustaz. Abdul Muiz. Alpa. Aditya Putra. Hadir, Ustaz. Hadir. Afif Riza. Alpa. Ahmad Ilmi. Alpa. Hadir. Hadir ya? Aziz Saiful Bahri. Hadir, Ustaz. Hadir. Ahdan Musyafa. Hadir Ustaz. Hadir. Anas Ansarullah. Hadir. Ilham Cahudin. Karim Wibisono. Lukman Hakim. Hadir, Ustaz. Hadir. Muhammad Ghazali. Hadir Ustaz. Hadir. Muhammad Fattah Mubarak. Hadir. Iya. Muhammad Abduh. Hadir, Ustaz. Hadir. Muhammad Ammar. Ammar Azam. Muhammad Azmi. Hadir Ustaz. Muhammad Fadil. Hadir, Ustaz. Muhammad Fatih. Muhammad Gofur. Hadir Ustaz. Muhammad Hizbullah. Alpa. Nur Rahman. Hadir Ustaz. Hadir. Prabu Sino.
Prayogo. Hadir Ustaz. Hadir. Amar Arisalah. Hadir Ustaz. Ragnar Angga. Hadir Ustaz. Hadir. Ya. Rian Fernandes. Riko Anjani. Salman. Salman Ibrahim. Hadir Ustaz. Hadir. Saddam Ibrahim. Hadir Ustaz. Salman hadir Ustaz. Ya. Sukarman. Hadir Ustaz. Najat Safirul Islam. Hadir Ustaz. Lukman Hakim. Pakai Q. Ya. Saya absen sekali lagi yang saya alpakan. Yang saya panggil nggak ada. Ya. Kalau nggak saya panggil itu berarti sudah hadir. Ainun Najib. Abdul Muiz. Abdul Muiz hadir Ustaz. Hadir. Afif Riza. Nggak ada. Ilham Caudin. Hadir. Hadir. Karim Wibisono. Nggak ada. Muhammad Ammar Azam. Ada Ustaz. Hadir. Hadir Ustaz. Oke. Muhammad Fatih. Alfa. Muhammad Isbullah. Hadir Ustaz. Hadir. Prabu Sino. Nggak ada. Rian Fernandes. Nggak ada. Riko Anjani. Nggak ada. Salman. Nggak ada. Hadir ya Ustaz. Salman hadir. Oke. Lukman Hakim pakai Q. Hadir Ustaz. Hadir. Baik ya. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, nama anak nggak ada Ustaz. Nama antum siapa? Abdullah Azam Umair. Abdullah Azam Umair. Berarti antum baru dimasukkan ini namanya. Ini Nama anak Abdul. nggak? Nama Hah? anak nggak Ustaz emang? Nama anak nggak ada. Selalunya hadir. Hadir Ustaz. Abdullah Azam Umair. Udah. Anu udah Apa? bayaran Ustaz. Udah bayaran nih. Iya. Ada yang bilang belum bayaran. Anu udah bayaran Ustaz. Abdullah Azam Umair. Umair. Nama Ustaz. Nah, selama ini berarti nggak saya absen ya? Saya absen. Berarti Makanya selama ini Ustaz. antum, Nama anak nggak ada gitu. Nggak pernah. iya, antum kok mau selesai setengah semester baru lapor? Harusnya awal-awal dong. Ustaz, aku nggak pernah dipanggil gitu. Di matkul lain ada Ustaz. Hah? Di matkul lain ada nama anak. Iya. Tapi antum, saya absen selama ini, saya absen juga masuk. Masuk Ustaz. Apa ini ada absen yang lain apa ya saya? Tapi enggak, ini peradaban Islam 2. Tapi mungkin waktu itu emang anak bayarannya agak telat sih Ustaz. Kayak H plus 3 hari gitu. Karena waktu itu kan uangnya baru kumpul. Antum selama 1 semester ini hadir terus? Hadir Ustaz, alhamdulillah. Wih, aneh juga. 1 semester hadir, tapi anak baru dapat laporan terakhir ini. Karena pekan depan kita UTS ini. Enggak ada itu. Ainun, Abdul Halim, Abdul Muiz, Aditya, Afif, Ahmad Ilmi, Ajis Saiful Bahri, Ahdan, Anas, Di grup Ilham juga Caudin, Karim Wibisono, Lukman, Muhammad Ghazali, Muhammad Fattah, Muhammad Abdul, Mustafa, Muhammad Ammar Azam, Muhammad Azmi, Muhammad Fadil, Muhammad Fatih, Muhammad Gofur, Muhammad Isbullah, Nur Rahman, Prabu Seno, Prayogo, Ragnar, R. Amar Arisalah, Rian Fernandes. Hadir Ustaz. Nah, iya. Enggak, ini saya baca itu loh. Saya takutnya nama antum ada. Rian Fernandes, Riko, Salman Ibrahim, Sodam, Sukarman, Najat, Lukman. Nah, ini baru antum bilang Abdullah Azam Umair.
Baik lah, kalau antum datang terus ya sudah, nanti kita urus saja. Antum ikut UTS nanti. Nah, Mas. Baik, sebagaimana yang kita sepakati pada pekan yang lalu, hari ini kita akan presentasi dua materi ya. Yang satu Jamaah Tabligh, yang satu lagi adalah Muhammadiyah. Saya serahkan kepada ini apa namanya, ketuanya ini. Afwan Ustadz, sebelumnya Ustadz. Iya. Apa Hi? Teman-teman itu kayaknya salah tangkap Ustadz dari chat yang dikasih, dari informasi yang dikasih itu, dari teman-teman bilangnya, nanggapnya itu kalau presentasi per pekan itu satu kelompok Ustadz. Oh enggak, lihat satu kelompok nanti sampai selesai kita satu semester. Bagaimana? Ya ini dua pelajaran di satu mata kuliah sekarang ini. Loh, akhwat aja barusan selesai itu dua, enggak selesai tinggal sedikit aja. Bagaimana satu pekan cuma satu kelompok, jadi lima pekan itu. Nah, pelajarannya masih banyak. Ini nggak bisa ditunda ini. Coba pekan depan tuh ujian itu bahan apa namanya, bahan untuk diujikan itu. Bahan ujiannya itu Salafi, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, dan Muhammadiyah. Soal sudah saya kirim itu. Ya, hari ini harus selesai. Nah, antum yang nggak paham ya tanya. Baik, silakan kita mulai saja. Kelompok 1, silakan. Ya Ustadz, izin masuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dibilang itu, kalau yang nggak paham, tanya sama Ustadz. Itu kan ada itu. Silakan. Ya Ustadz, aneh mau masuk. Terdengar suara Anda, Ustadz? Dengar akhi, jelas akhi. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. An-Mana bi'nimatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Terima kasih pada Pak Ustadz yang telah mempersilahkan aneh untuk membuka pelajaran pada sore hari ini. Ya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan itu mengenai pendiri Jamaah Tabligh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Ya, kelompok kami diantara lainnya adalah Azam Umer, Ilmi Azam, Fatimah Hardiko, Salman Ibrahim, Baharudin, Lukman Hakim, dan R. Amar Arisalah. Langsung saja kita buka dengan presentasi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya serahkan untuk pembaca materi pertama, yaitu kepada Lukman. Silakan. Silakan. Al-Human ada Al-Human? Ada. Oh, silakan. Yang dulu ya. Belum dipindahin ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Allah. Mungkin langsung saja. Pendiri Jamaah Tabligh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Tempat kelahiran serta pusat kegiatan Jamaah Tabligh ada di kawasan India Utara. Sedangkan markasnya ada di New Delhi. Masa muda Maulana Ilyas. New Delhi itu bukan bahasa Indonesia, itu bukan New. New Delhi. Jamaah Tabligh didirikan oleh Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail Al-Hanafi Ad-Diudandi Al-Jisti Al-Kandahlawi Ad-Dihlawi, lahir pada tahun 1303 Hijriah atau 1885 Masehi
dengan nama asli Akhtar Ilyas. Beliau seorang sufi dari tarekat Jistiyah yang berakidah Maturidiyah dan bermazhab fikih Hanafi. Ia meninggal pada tanggal 11 Rajab 1363 Hijriah. Beliau juga adalah keturunan dari Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Di masa kecil, ia menghabiskan waktu bersama ayahnya di daerah Nizamuddin. Ia belajar di maktab dan menghafalkan Quran sampai selesai. Kesalehan, Bang Lukman, ya. belum di slide itunya, presentasinya. Yang share ini bukan Ana. Bang Amar. Yang saya anak Belum di next, Bang. ini udah dia nih. Oh, di sini belum, Bang. Di ininya belum. Di share. Oh iya. Waduh, ini berarti jaringan kayaknya. Coba dipindahkan ke aninya, Bang. Untuk Jelas share. kok suaranya dengan Ustadz nih, jelas banget. Ya, tapi slide-nya ternyata nggak pindah, Ustaz. nggak pindah. Itu jaringan, Mas. Boleh deh, Dilanjutkan Bang materinya. Amar, aneh yang share deh. Bisa di stop dulu deh. Boleh. Teleponnya semuanya sebentar. Telepon ya. Oke. Sudah terpindah. Udah Zem, udah. Tadi bagian yang mana Hulman tadi ini ya? Hulman hadir? Ya, itu. Yang pertama ya, ini ya. Oke, silakan lanjut. Masa muda Maulana Ilyas, jamaah tablik didirikan oleh Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail Al-Hanafi, Ad-Dyubandi, Al-Jisti, Al-Kandahlawi, Ad-Dihlawi, lahir pada tahun 1303 Hijriah atau 1885 Masehi dengan nama asli Akhtar Ilyas. Beliau seorang sufi dari tarekat Jistiyah yang berakidah Maturidiyah dan bermazhab fikih Hanafi. Ia meninggal pada tanggal 11 Rajab 1363 Hijriah. Beliau juga adalah keturunan dari Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Di masa kecil, ia menghabiskan waktu bersama ayahnya di daerah Nizamuddin. Ia belajar di maktab dan menghafalkan Quran sampai selesai. Kesalehan diri Maulana Ilyas. Di masa belajar di maktab atau di masa mudanya, para ulama India mengatakan bahwa mereka melihat kepribadian sahabat Nabi dalam pribadi Maulana Ilyas. Suatu hari, ketika ia bersama sahabat-sahabatnya menghafal Quran, ia berkata, "Ayo para Riyazul Islam, kita menyatakan jihad pada mereka yang tidak menyelesaikan hafalan Qurannya." Guru-gurunya, di antaranya kakaknya sendiri, Maulana Muhammad Yahya dan Maulana Rashid Ahmad Gagohi. Maulana Ilyas sangat mendapatkan keterhubungan ilmu Hulman. Kepotong ya? Oh, kepotong ya? Itu yang kepotong cuma beberapa huruf aja kok. Oh, nggak apa-apa. Berarti mungkin bisa antum tambahkan aja kalimatnya. Ini dan bagian kitab sampai pada penulisan aslinya dan juga Rasulullah. Itu sebabnya jemaah tablik diisi oleh ulama-ulama yang hafal Quran, hadis, serta berbagai kitab-kitab klasik. Pada bulan Juli 1944, beliau menderita sakit, akan tetapi tetap ingin berangkat khuruj. Pada tanggal 13 Juli, beliau berkata, "Apakah besok hari Kamis?" Sahabat-sahabatnya menjawab, "Benar." Lalu Maulana Ilyas berkata, "Periksalah pakaianku di sana." Lalu beliau bangkit dari depan dan wudhu lalu salat. Beliau memerintahkan juga kepada semua orang yang hadir untuk berzikir
dan membaca Al-Quran. Lalu berkata lagi, yang hadir di saat ini hendaklah mampu membedakan antara perbuatan setan dan perbuatan malaikat Allah. Pada pukul 00.00 malam beliau pingsan. Beliau terus mengucapkan kalimat takbir. Menjelang azan subuh, beliau memanggil anaknya dan berkata, "Kemarilah, aku ingin memeluk dan tidak ada lagi waktu selain ini. Sesungguhnya aku akan pergi." Lalu sebelum azan subuh, beliau wafat. Latar belakang pendiri Jamaah Tabligh. Asy-Syaikh Saifur Rahman bin Ahmad Ad-Dihlawi mengatakan, ketika Muhammad Ilyas melihat mayoritas orang Mewat, suku-suku yang tinggal di dekat Delhi, India, jauh dari ajaran Islam, tidak ada lagi keislaman yang tersisa kecuali hanya nama dan keturunan. Kemudian kebodohan yang kian merata. Syekh Abdullah Hasan An-Nadawi mengutip surat dari Paulet yang menggambarkan kondisi India. Kaum perempuan menggunakan pakaian Hindu dan emas digunakan oleh laki-laki. Dalam upacara pernikahan, mereka menggunakan tradisi Hindu meskipun mereka tahu tauhid. Tergelaklah hati Muhammad Ilyas. Pergilah ia ke Syekh dan Syekh tarekatnya, seperti Rashid Ahmad Al-Ghangohi dan Ashraf Ali At-Tahanawi untuk membicarakan permasalahan ini. Dan ia pun akhirnya mendirikan gerakan tabligh di India atas perintah dan arahan dari para syekhnya tersebut. Perkembangan awal. Saat Maulana Muhammad Ilyas menunaikan ibadah haji keduanya pada April 1925, dia ditemani sahabatnya yaitu Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri. Ia merasakan keinginan untuk menetap di Mekah dan Madinah, tetapi ia mendapatkan ilham untuk pulang. Dan ilham itu disertai dengan perasaan bahwa ada yang memanggilnya untuk berdakwah. Akhirnya, setelah 4 bulan, beliau pulang ke India dan memulai dakwahnya. Setelah pulang, ia memulai khuruj dengan mengumpulkan manusia lalu mengajari mereka tauhid dan Al-Quran. Memulai khuruj. Maulana Muhammad Ilyas mengajak jamaahnya untuk berkeliling ke penjuru desa dan mengajak manusia untuk datang ke masjid. Lalu mengkaji tauhid dan Al-Quran setelah bertahun-tahun. Gerakan ini semakin besar dan mereka disebut sebagai jamaah oleh orang-orang. Lalu mereka memutuskan untuk membuat struktur sebuah jamaah yang tertib. Gerakan tabligh ini awalnya dipusatkan khusus untuk orang-orang Mewat. Lalu kelamaan makin besar ke seluruh India. Oke, mungkin ya silakan. Syukron ke Hofman Hakim telah menyampaikan biografi mengenai pendiri Jamaah Tabligh. Lanjut saja, pemateri atau pembaca materi kedua diserahkan atau kami persilakan Muhammad Fatih Mahardiko. Silakan Ahi. Iya. Usul Jamaah Tabligh memiliki asas yang disebut pokok yang 6. Sifat pertama, merealisasikan kalimat thayyibah la ilaha illallah, maksudnya mengeluarkan keyakinan pada makhluk dari dalam hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah di dalam hati. Cara mendapatkannya, dakwahkan pentingnya iman, latihan dengan membentuk halaqah iman, berdoa kepada Allah agar diberi hakikat iman. Lalu juga kalimat Muhammad Rasulullah, maksudnya mengakui bahwa satu-satunya jalan hidup untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat hanya dengan mengikuti cara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara mendapatkannya, dakwahkan pentingnya sunnah Rasulullah, latihan dengan menghidupkan sunnah 1 kali 24 jam setiap hari, berdoa kepada Allah agar dapat mengikuti sunnah Rasulullah. Sifat kedua, salat dengan penuh kekhusyuan dan rendah diri. Artinya, salat dengan konsentrasi batin dan rendah diri dengan mengikuti cara yang dicontohkan Rasulullah.
yaitu membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Cara mendapatkannya dengan mendakwahkan pentingnya salat khusyuk wal khudu. Latihan dengan memperbaiki zahir dan batinnya salat, mulai dari wudhu, ruku, gerakan, serta bacaan. Dalam salat, berdoa kepada Allah agar diberi hakikat salat khusyuk dan wudhu. Sifat ketiga, keilmuan yang ditopang dengan zikir. Yang mereka maksud dengan ilmu yaitu semua petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah. Yang mereka maksud dengan zikir yaitu mengingat Allah, sebagaimana mereka membagi ilmu menjadi dua bagian, yakni ilmu masail dan ilmu fadoil. Ilmu masail menurut mereka adalah ilmu yang dipelajari di negeri masing-masing. Sedangkan ilmu fadoil adalah ilmu yang dipelajari pada ritus khuruj dan pada majelis-majelis tablik. Sifat keempat, menghormati setiap muslim artinya memuliakan sesama muslim. Maksudnya menunaikan kewajiban pada sesama muslim tanpa menuntut hak kita ditunaikannya. Cara mendapatkannya, mendakwahkan pentingnya ikramul muslimin. Latihan dengan memberi salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Menghormati yang tua, menghargai yang sesama, menyayangi yang muda. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat ikramul muslimin. Sifat kelima, memperbaiki niat, yaitu membersihkan niat dalam beramal semata-mata Allah. Cara mendapatkannya dengan mendakwahkan pentingnya tashihun niyah. Latihan dengan mengoreksi niat sebelum, saat, dan setelah beramal. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat tashihun niat. Sifat terakhir, sifat keenam, dakwah dan khuruj di jalan Allah. Dakwah yaitu mengajak untuk menggunakan diri, harta, dan waktu seperti yang diperintahkan Allah. Menghidupkan agama pada diri sendiri dan manusia di seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri mereka di jalan Allah. Cara mendapatkannya dengan mendakwahkan pentingnya dakwah wat tabligh. Sedangkan khuruj yaitu latihan dengan keluar di jalan Allah minimal 4 bulan seumur hidup. 40 hari setiap tahun dan 3 hari setiap bulan. Memberikan pengorbanan dengan keluar 4 bulan setiap tahun, 10 hari setiap bulan, dan 8 jam setiap hari. Cara merealisasikannya dengan menempuh perjalanan dakwah bersama jamaah tabligh, yaitu menetap pada suatu daerah atau dengan cara berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Ya, terima kasih pada Fatih Mardiko yang telah membantu membacakan materi. Sudah selesai materinya. Mungkin bisa kita lihat di sini perjalanan orang pendiri Jamaah Tabligh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, yaitu berkediaman di India, dan beliau juga seorang pemuda yang sangat bergairah, dan dia juga salah satu turunan dari Abu Bakar As-Siddiq gitu. Yang sama-sama kita juga baru tahu bahwa beliau itu adalah keturunan dari para sahabat Rasul gitu ya. Mungkin itu materi yang kita sajikan kepada teman-teman semua. Jikalau mungkin ada yang mau bertanya mengenai pendiri dari Jamaah Tabligh ini, silakan. Apa yang mungkin mau ditanyakan gitu. Ayo teman-teman mungkin. Mau nanya dong. Oke, silakan. Yang dijelaskan Jamaah Tabligh itu lahirnya di India ya? Iya, India. Spesifiknya bisa masuk sampai ke Indonesia sampai ada Jamaah Tabligh sendiri, dan mereka nanti akhirnya melakukan khuruj ke kampung-kampung, ke kota-kota, ke desa-desa kayak gitu. Nah itu kayak gimana sih? Dan tokoh Jamaah Tabligh di Indonesia mungkin yang awal-awal itu ada siapa ya?
Itu aja. Oke. Syukran Azmi. Pertanyaannya itu mengenai bagaimana pergerakan dari jamaah tabligh dari India masuk ke Indonesia gitu ya. Oke. Kita tulis. Dan siapa tokohnya ya, tokoh utama dari jamaah tabligh di Indonesia. Gitu. Ya, mungkin teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari Azmi. Siapa yang membawa agama atau membawa gerakan jamaah tabligh itu dari India ke Indonesia dan siapa tokoh utamanya? Tuh. Mungkin aneh izin jawab ya. Oh, silakan, Bang. Ya, tadi yang bertanya Azmi ya. Iya. Iya, oke. Jadi aneh izin menjawab gitu ya. Dan mungkin nanti kalau salah atau kurang tepat mungkin nanti Ustadz Muqaddam bisa memberikan pelurusan gitu. Kalau apa yang Ana baca gitu ya, tapi karena juga mungkin kelompok kami bahasannya sebenarnya belum sampai ke Indonesia, tapi baru ke biografi dan sejarah Hal pendirian, maka ini sebatas pengetahuan kami saja. Tadinya jamaah tabligh itu masuk ke Indonesia perlahan-lahan gitu ya, pelan-pelan seperti yang kemarin Ikhwanul Muslimin ya masuknya pelan-pelan dari orang kita yang berinteraksi dengan orang jamaah tabligh di India atau Bangladesh gitu ya. Lalu kemudian mereka pulang ke Indonesia mengembangkan organisasi, bukan organisasi ya bahasanya mereka menyebutnya jamaah bukan organisasi, mereka tidak mau disebut organisasi gitu. Nah, mereka pulang ke Indonesia kemudian mereka mulai ngajak orang untuk ketemu gitu ya di satu masjid. Ini saya mendapatkan sejarahnya itu di Masjid Jami Kebonjeruk gitu, dan ada lagi satu lagi Masjid Al-Mutakin Ancol gitu. Nah mereka kebagi dua ternyata begitu di Indonesia. Mereka tadinya ada semacam majelis syuro atau semacam apa ya, semacam forum pendiri yang jumlahnya 13 orang. Tapi kemudian terpecah menjadi dua kelompok. Pertama kelompok Cecep Firdaus, ini mereka di Kebonjeruk. Lalu kelompok Muslihuddin Ja'far yang bermarkasnya itu di Ancol gitu ya. Nah, terus kemudian berkembanglah sampai sekarang, dan dalam sejarah jamaah tabligh itu mereka tidak punya agenda politik ya. Jadi mereka itu hanya pokoknya ngajakin orang sholat dan lain-lain sebagainya. Tapi ada sedikit perbedaan ketika di India itu warna tasawuf dan warna sufinya itu kental sekali. Tapi begitu masuk ke Indonesia, mereka tampaknya meringkas atau menyederhanakan gerakannya menjadi khurut saja dan mengajak orang sholat saja, karena mereka menghormati aliran-aliran yang sudah lebih dahulu berkembang di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama gitu. Jadi mereka kalau kita kenal di Indonesia mereka cuma ngajakin orang ke masjid lalu kajian Fadhail Sahabat gitu ya misalnya, dan kemudian mereka cuma ngajak orang sholat dan menghafal Quran. Sampai di situ tuh jamaah tabligh yang ada di Indonesia yang muncul ke permukaan. Jadi tidak seperti di India yang warna sufinya itu kental sekali. Dan kalau di Indonesia misalnya mereka buku-bukunya gitu ya itu cukup terkenal karena diterbitkan oleh banyak penerbit yang besar, bahkan penerbit-penerbit Islam Salafi sekalipun mau menerbitkan karena bukunya memang bagus-bagus ya, diantaranya tadi Hayatus Sahabat dan Fadail Amal gitu ya, Fadail Amal. Ada dua buku itu yang berkembang dan dibaca oleh khalayak luas dari Indonesia, baik mereka mengetahui bahwa buku itu buku jamaah tabligh maupun mereka tidak tahu kalau sebenarnya itu buku jamaah tabligh. Mungkin itu kira-kira Azmi. Syukran. Ya, Afwan, terima kasih ke Bang Amar sudah menjelaskan secara padat, singkat dan jelas kepada Azmi. Mungkin bisa dipahami ya Azmi ya mengenai perkembangannya dan tujuan jamaah tabligh sendiri itu kan dia tidak masuk ke ranah politik ya, lebih ke ya meningkatkan iman lah gitu kan, mengajak teman-teman atau orang-orang yang belum hijrah gitu kan. Dan dia juga pasif karena dia menghargai gerakan-gerakan atau organisasi yang ada di Indonesia gitu. Tidak seperti dia di India gitu. Oke. Terima kasih kepada Ahni telah bertanya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi mengenai jamaah tabligh dari penelitinya maupun dari gerakannya, atau tadi usut ada 6 usut sitah ya. Nih, mungkin ada yang ditanyakan mengenai itu. Mungkin kita teruskan terkait dengan itu kali ya. Usul apa nih? 6. Boleh. Usul sitah. Nanya sedikit gak? Oh boleh, silakan. Siapa nih?
Terima kasih Oh ya, Kang Prabu, silakan. ya Bang Ilmi Azam. Ini Ana agak sedikit penasaran sih kenapa ya jamaah tablik ini cukup masif ya perkembangannya. Yang ingin saya tanyakan pada Bang Ilmi Azam dan juga mungkin ke teman-teman, itu background pendidikan para anggota jamaah tablik itu seperti apa ya, atau kondisi psikologis setiap anggotanya? Mungkin apakah dari pengusaha atau apakah mungkin dari dunia gelap misalnya, dari preman atau dari mafia misalnya, atau bagaimana ya? Karena kalau misalnya dilihat perkembangannya cukup masif dan juga mentalnya kuat gitu. Bahkan bukan mental anak pesantrenan. Biasanya anak pesantrenan kalau misalnya dakwah ya dakwah sekitar yang sudah ada jamaahnya. Tidak seperti beliau-beliau yang dakwahnya itu benar-benar door to door, siap dihina atau siap ditolak gitu, atau diabaikan atau dipandang sebelah mata. Itu aja. Terima kasih Bang Ilmi Azam. Oh ya, terima kasih Kang Prabu. Prabu telah mengenai bagaimana atau mungkin dari apa gitu ya, dari siapa ke siapa gitu jamaah tabligh itu, dan kenapa bisa sekuat itu mentalnya ya untuk berdakwah di Indonesia ini yang mungkin notabene beda kultur gitu ya dari Indonesia. Gitu ya. Intinya apa latar belakang dari pendiri dari kubu Cecep maupun kubu Muslimin Jafar ya, itu mungkin. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi nih mengenai mungkin latar belakang dari pendiri Jamaah Tabligh Indonesia dan bagaimana atau dari apa gitu ya, pada seorang preman atau dia seorang santri atau gimana gitu ya. Ada yang yuk teman-teman. Mungkin Ana izin ini ya tambahan lagi menjawab ganti-gantian tugasnya gitu ya. Bang. Jadi kalau Ana beberapa waktu lalu itu ketemu ya sama salah satu ustadz dari Jamaah Tabligh gitu, dan Ana ngobrol beberapa hal sama beliau gitu. Sebenarnya sih waktu itu konteks obrolan Ana dengan dia itu kenapa orang Salafi banyak menyesatkan Jamaah Tabligh, apalagi Arab Saudi sekitar awal tahun ini ya kalau nggak salah itu menetapkan Jamaah Tabligh sebagai organisasi teroris. Itu nggak tahu tuh kenapa tuh, nanti mungkin ya kita diskusi sama-sama gitu ya. Nah, tapi apa namanya, pada dasarnya Jamaah Tabligh itu kenapa, atau gini, yang pertama latar belakang pendidikan. Kalau ustadz-ustadznya mereka, syekh-syekhnya mereka itu, para maulananya sih kebanyakan memang orang ini ya, menghafal Quran, menghafal hadis bahkan gitu ya, dan mereka kuat banget sanadnya gitu loh. Misalnya Syekh Abdul Hasan An-Nadawi itu Anda juga baru tahu kalau beliau adalah orang Jamaah Tabligh. Beliau adalah salah satu guru besar di Universitas Islam Madinah, dan beliau yang nulis buku apa ruginya dunia akibat mundurnya kaum muslimin gitu. Itu yang bukunya terkenal sekali di kalangan orang-orang tarbiyah LDK kami atau di ustadz-ustadz kita gitu ya. Terus yang kedua, ya cuma begitu kesini-sininya gitu ya, maksudnya di kalangan murid-muridnya mereka tradisi kitab atau tradisi literasinya itu mulai berkurang. Nah gitu. Lalu kalau kenapa dakwah mereka tuh kebanyakan masuk ya, misalnya mereka tuh banyak ke kalangan-kalangan orang-orang kantoran gitu-gitu tuh karena mereka menawarkan sesuatu yang tidak dicampuri dengan politik. Jadi orang-orang kantor tuh senang banget gitu loh. Bahasanya mereka mendapatkan oase gitu. Terus yang ke penjahat-penjahat, ke musisi-musisi yang sudah masuk ke dunia hitam tuh mereka juga senang karena bagi mereka Jamaah Tabligh tuh mengingatkan mereka ke sesuatu yang udah lama mereka rindukan gitu loh, yaitu sholat dan baca Quran, itu doang. Jadi mereka tuh nggak dibebankan dengan dengan berdebatan bagaimana membangun peradaban Islam gitu-gitu, nggak seberat itu. Dan juga nggak seberat Salafi yang apa-apa tuh harus ini dalilnya mana apa segala macam gitu. Jamaah Tabligh tuh pokoknya cuma ngajak orang sholat sama ngajakin orang baca Quran, udah gitu doang. Makanya preman-preman tuh seneng banget. Tapi sekaligus itu juga dikritik tuh sama orang Salafi. Orang Jamaah Tabligh itu tidak mempedulikan dalil, katanya tidak mempedulikan keabsahan sebuah sebuah fikih dan lain-lain gitu ya. Tapi itu ya bagiannya sih itu perdebatan biasa gitu ya antar jamaah kaum muslimin yang nggak usah dibesar-besarkan sebenarnya gitu. Mungkin itu sih kalau yang bisa Anda simpulin ya, mungkin teman-teman bisa punya jawaban lain. Anda yang ngikutin di Instagram tuh Ustadz Dery Sulaiman, kan dia tadinya musisi tuh ya, sekarang jadi seniman kaligrafi gitu. Dan itu menurut Anda sih bagus. Dan ada satu lagi di Indonesia tuh namanya Lukman, mantan gitaris band Peter Pan Noah. Itu kan dia juga hijrah ke Jamaah Tabligh ya. Dan orang-orang Salafi bilang itu mereka salah hijrah tuh karena orang Salafi kan mengharamkan musik, sementara di Jamaah Tabligh mereka tetap boleh konser gitu.
apalagi Ustadz dari Sulaiman, mereka tetap live IG sambil main gitaran gitu-gitu dah, pokoknya dah. Gitu kira-kira, mungkin teman-teman punya ini ya, punya pandangan lain gitu. Iya Bang, terima kasih Bang. Wah. Baik, kita teruskan. Grup selanjutnya siapa? Ini Anda tutup dulu gak Pak Ustaz Afan? Anda tutup Apa dulu. tuh? Anda tutup dulu apa gimana? Anda yang tutup dulu gak? Untuk pertanyaannya, diskusinya mungkin kita berhentikan dulu. Kita dengarkan presentasinya selanjutnya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah sedia mendengarkan Bapak kami untuk memberikan penjelasan mengenai jamaah tabligh. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, insyaallah. Kelompok dua tuh ada saya, Azmi, terus ada Ahdan, Afif Riza, ada Karim, ada Najat. Sebagai Van, mana ada PowerPoint-nya, teman-teman? Bisa di-share kalau ada PowerPoint-nya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, Ustaz. Soalnya ada miskomunikasi kita tuh. Miss-nya kok ngomongnya sekarang. Miss-nya itu 1 pekan yang lalu biar bisa dibetulkan, kan ada WA, ada ini. Yang nggak paham tanya. Terus ya, silakan. Jadi kelompok kami insya Allah bakal ngebahas lebih lanjut tentang pengertian huruj sih. Ya tadi udah sedikit dibahas sama kelompok 1 mungkin tentang huruj. Kan kalau huruj itu kita lebih lebih tahu kalau itu dari makna lagi. Asal kata itu khoroja, yang artinya keluar. Dan jelas huruj itu ya ketika jamaah tabligh itu keluar dari tempat mereka ke desa atau ke kota atau ke masjid yang mereka isi taklim, pengajian, pelajaran agama, kayak gitu, ngajakin sholat, simpelnya kayak gitu. Mereka tuh ngambil contoh ini dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad dakwah Syria, door to door, person to person, langsung tuh ke orangnya, ngetok pintu, salam, ngajakin. Nah, mereka tuh ngambil referensi ini dari dakwah Nabi ketika waktu itu. Huruj ini bisa dibilang unik karena kalau kita lihat kemungkinan cuma jamaah tabligh aja yang melakukan huruj ini. Yang tadi juga udah disebutin sama kelompok 1. Mereka tuh kadang 3 hari dalam sepekan, 4 bulan dalam seumur hidup, 10 hari atau 40 hari dalam setahun. Jadi ya ada juga orang kantoran yang huruj. Mereka tuh biasanya huruj itu hari Jumat sore. Jadi Sabtu Ahad itu pas lagi libur kantor, mereka tetap huruj keluar dari rumah mereka, dari istilahnya zona nyaman mereka untuk berdakwah sampai Senin pagi, akhirnya mereka masuk kerja lagi. Sampai Anda juga baca beberapa makalah dari studi Unpad pernah bikin studi tentang huruj nih. Huruj ini unik nih. Ada yang mandangnya buruk, kayak tadi mungkin Salafi mandangnya kok ini jamaah tabligh tanpa dalil yang jelas, cuma istilahnya tuh mereka ngajakin sholat, ngajakin apa, tapi kayak perbuatan-perbuatan contohnya yang mungkin ikhtilaf ya, terjadi khilaf ya di situ, kayak main musik contohnya yang dari Sulaiman itu masih dilakukan. Nah, jadi ya emang ada pandangan baik sama buruk gitu. Ada orang-orang yang suzon sama jamaah tabligh ini, ada orang-orang yang ya udah ambil baiknya aja. Orang-orang yang suzon sama jamaah tabligh ini, ya mereka lihat tuh kayak huruj ini kok ya kayak bid'ah gitu, bisa bilang kasarnya tuh. Soalnya juga Anda juga baca salah satu referensi itu tuh ketika ada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya, ada pokoknya seseorang yang diajak huruj di India Pakistan daerah itu, dia hurujnya tuh ke masjid yang di dalamnya ada kuburan, dan setahu dia kalau misalnya sholat
dan di dalamnya ada kuburan itu tidak sah. Nah, diminta tolong tuh penjelasannya. Dia kembali lagi mungkin yang namanya perkumpulan bisa dibilang ada minus, ada plusnya. Yang dimana mungkin ada yang benar-benar paham kayak awal-awal jamaah tabligh terciptakan itu udah jelas pendirinya itu kayak soleh banget gitu. Penghafal Quran, paham hadis. Jadi ketika huruf juga ngejelasin kayak apa namanya agama, ilmu-ilmu agama dasar tuh ngejelasin ke masyarakat tuh langsung keterima. Dari dalilnya bisa merangkulnya. Dan kemungkinan kan sekarang ketika jamaah tabligh khuruj itu ada pro kontra kayak ini gimana nih keluarganya ditinggal nih jamaah tabligh khuruj contohnya 4 bulan dia harus tetap di masjid dan di situ ada amirnya nggak boleh keluar kecuali izin dari amir, harus tidur di masjid, taklim, pokoknya kehidupannya di masjid. Keluarganya kayak gimana? Nah, ada yang apa namanya berpikiran kayak gitu. Dan Anda baca lagi, kebanyakan jamaah tabligh itu ketika khuruj emang udah diizinkan sama keluarganya, itu yang pertama. Jadi keluarga itu ada yang emang udah paham. Dan ya itu, ketika jamaah tabligh khuruj, mereka tuh kalau nggak 3 hari, ya yang 4 bulan dalam seumur hidup, atau enggak 10 hari dalam setahun. Jadi bisa dibilang nggak terlalu lama. Mereka lebih sering ngambil 3 hari. Itu yang pertama. Kedua, ya khuruj ini yang udah dijelasin sebelumnya, ketika mereka khuruj, mereka mengajak masyarakat tuh sholat. Mereka keluar dari zona nyaman ke masjid, ngajak taklim. Jadi ini yang harus diambil sisi positifnya itu. Amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ketika ya mereka mengajak sholat, ngajak taklim, ngajak pengajian, terus tuh apa namanya mengajarkan fikih-fikih dasar. Ini salah satu nilai plus dari jamaah tabligh yang dilaksanakan. Dan ternyata jamaah tabligh itu bukan hanya keluar kota, mereka juga pernah mungkin keluar negeri. Khurujnya itu pernah sampai ya udah tempat aslinya, yaitu India, Pakistan, Bangladesh. Mungkin Diana itu sedikit barangkali dari kelompok 2 ada yang mau ditambahin, dipersilahkan. Baik, itu tadi terkait dengan khuruj ya. Khuruj itu salah satu di antara prinsip utama mereka di dalam berdakwah, namanya khuruj. Ada 3 hari, sehari, 3 hari, 1 bulan, 40 hari. Ya. Jadi salah satu metode prinsip dakwah dia dengan khuruj. Terusnya siapa? Saya ke kelompok 3 atau gimana, Ustaz? Iya, kelompok 3 lah sampai selesai. Atau mungkin ada yang mau ada pertanyaan dulu tentang khuruj? Iya, barangkali dia mau bertanya. Ada yang bertanya tentang khuruj? Persilahkan. Sementara belum ada kan? Sementara belum ada, sambung aja. Oke. Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Sekian. Udah mau maghrib Ustadz, lanjut aja Ustadz. Belum, masih ada, bisa 10 menit lagi. Sekitar 10 menit lagi ya, betul. Ya, 10 menit lagi baru maghrib. Cukup kelompok 3. Yang penting-penting lah, yang penting-penting. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang bisa share screen nggak dari kelompok 3? Kelompok 3 itu kita ada Azam Umair. Bentar. Azam Umair, Abdul Majid, Haji Saiful Bahri, Muhammad Abdu, Muhammad Fadil, dan Anas Ansarullah. Mungkin dari salah satunya bisa share screen, Bang. Dicoba. Oh, siap. Kita kelompok 3 membahas tentang ini, Ustaz. Banyaknya hadis doib dan hadis palsu di kitab Tabligh Nisab, Ustaz. Ya, silakan, Fadol.
Afwan ya Ustaz, sebentar. Sudah di share screen. Baik, bismillah, langsung aja dibacain oleh Ajis Saiful Bahri. Singkat aja nggak apa-apa ya Ustadz presentasinya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Banyak membuat hadis dhaif dan palsu dan dari kitab tabligh nisab. Kitab Fadl Amal mencampurkan hadis-hadis madhuk dan dhaif. Pertama, dalam Fadhul Zikir, halaman 96 diriwayatkan dari Umar, Rasulullah SAW bersabda, manakala Nabi Adam alaihissalam melakukan perbuatan dosa, ia mengetadahkan kepala ke langit seraya berkata, Ya Rob, aku memohon kepadamu dengan keagungan Muhammad, ampunilah dosaku. Maka Allah menurunkan wahyu dari Ars. Lalu Adam berkata, Maha suci namamu, tatkala kau menciptaku, aku mengetadahkan kepalaku ke arah Ars. Ternyata tertulis padanya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa tak seorang pun yang lebih mulia martabatnya di sisimu daripada orang yang telah engkau jadikan beriringan dengan namamu. Lalu Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, sesungguhnya Muhammad itu nabi terakhir dan termasuk anak cucumu. Seandainya Muhammad tidak diciptakan, maka aku tidak menciptamu. Tabligh Nisab, Bab Fadl Dzikir, halaman 96. Yang selanjutnya dalam Fadl Dzikir halaman 109 sampai 110. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, bersabda Rasulullah, barang siapa menziarahi kuburanku, maka wajib atasnya syafaatku. Tabligh Nisab Bab Fadl Dzikir halaman 109 sampai 110. Keterangan hadis di atas, hadis maudhu, lihat Daiful Jami nomor 5618. Yang selanjutnya dalam Fadlul Hajj halaman 101. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menziarahiku setelah wafat, maka ia laksana menziarahiku sewaktu aku hidup. Berkata penulis, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Darukutni dan Baihaqi. Baihaqi menyatakan hadis ini dhaif dan al-Ittihab. Berdasarkan riwayat Imam Baihaqi dalam Al-Misqat disebutkan, siapa yang melakukan haji dan menziarahi kuburanku, maka ia seperti menziarahiku sewaktu aku hidup. Penulis Al-Muwafiq dalam Al-Mughni menjadikan hadis ini sebagai dalil terhadap keutamaan ziarah ke makam Nabi. Yang selanjutnya dalam Faidul Hajj halaman 133. Syekh Abu Khair Al-Aqta berkata, aku merasa lapar karena selama 5 hari aku belum makan. Lalu aku berziarah dan ketiduran setelah aku membaca salawat kepada Nabi. Di sisi makamnya, aku bermimpi Nabi datang bersama Syekhoni dan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memberi aku sepotong roti. Aku makan roti itu setengahnya. Ketika aku terbangun, aku melihat setengah roti sisanya masih ada di tanganku. Tabligh Nisab Bab Fadlul Hajj halaman 133. Yang selanjutnya dalam Faidul Hajj halaman 141.
Syekh Syamsuddin, Ketua Khadamul Haram An-Nabawi berkata, satu jamaah dari Aleppo menyuap gubernur Madinah agar mereka diizinkan membongkar makam Syekhani dan mengambil jasad keduanya. Maka ketika itu datanglah 40 orang laki-laki membawa cangkul pada malam harinya. Ke-40 orang itu tiba-tiba saja hilang ditelan bumi. Setelah itu gubernur Madinah berkata, janganlah kau sebarkan hal ini atau akan menggal kepalamu. Tabligh Nisab bab Fadlul Hajj halaman 141. Yang selanjutnya dalam Fadlul Sodakoh halaman 588 dikisahkan Syekh Zakaria mengerjakan sholat sebanyak 1000 rakaat dengan berdiri. Apabila ia merasa lelah, maka ia sholat dengan duduk sebanyak 1000 rakaat. Yang selanjutnya dalam Fadlul Quran halaman 15 diceritakan bahwa Ibnu Khatib mengatakan Al-Quran setiap hari sebanyak 8 kali. Yang selanjutnya dalam Fadlul Hajj halaman 218 diceritakan bahwa Nabi Khidir mengerjakan sholat subuh di Mekah dan duduk di rukun Syam'if sampai terbit matahari. Kemudian sholat duhur di Madinah, sholat asar di Baitul Maqdis, dan sholat maghrib dan isya di Al-Iskandari. Di antara kisah ini adalah kisah yang diriwayatkan oleh Sayyid Ahmad Rifal, di mana dia berkata, tatkala dia selesai menunaikan ibadah haji, dia pun mengunjungi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil melantunkan bait-bait syair berikut dan berdiri di depan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kejauhan aku melepaskan ruku, bumi pun menerimanya dan dia menjadi penggantiku. Inilah negeri orang-orang yang telah hadir. Julurkanlah tanganmu agar bibirku mendapat bagian darinya. Setelah membaca bait-bait ini, keluarlah tangan kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku pun menciumnya. Dan dia menyebutkan bahwa ada 90.000 Muslim yang telah melihat kejadian besar ini, dan mereka dimulaikan dengan mengunjungi tangan yang memiliki berkah itu. Di antara mereka adalah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah yang waktu itu berada di Masjid Nabawi yang mulia. Adalah bangunan yang tinggi, maka berkenaan dengan kisah ini aku ingin bertanya kepada kalian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Ahifillah. Sementara ini kita tutup dulu, kita break kira-kira 20-25 menit paling lama. Kemudian kan kita sambung lagi setelah sholat maghrib insyaallah. Ini sudah adzan ini daerah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi nanti ya. Mari kita sambung kajian kita. Walaupun 13 orang kita jalan saja. Siapa tadi yang punya kewajiban? Kelompok 4 ya, Muhammad Azmi ya? Muhammad Azmi. Enggak, udah kelompok 2. Ah, udah. Ya. Itu mungkin diskusi yang kita sampaikan tadi. Ada yang mau bertanya? Teman-teman mau jawab?
Tadi sampai tentang, jadi jamaah tabligh ini lahir di India. Backgroundnya itu adalah beliau Syekh Muhammad Ilyasi melihat di satu daerah namanya Mewat ya. Di situ itu banyak orang Islam tapi nggak kenal Islam lagi. Amaliyahnya, perbuatannya ya menyerupai orang-orang Hindu, ya, nggak sholat, nah, nama-namanya pun jauh dari nama-nama Islam gitu ya. Maka beliau punya inisiatif, punya istihad untuk berdakwah di Mewat tersebut, ya. Dan dimulailah dakwah di sana. Mereka umat Islam diajak sholat, silaturahim, ya ibadah-ibadah yang sosial begitu ya, ibadah mahdoh kepada Allah. Dakwahnya ini disambut oleh penduduk di situ dan semakin berkembang, berkembang. Kemudian disebutlah jamaah tabligh ya, jamaah tabligh karena itu tadi diantara prinsip utama beliau adalah khuruj. Khuruj itu keluar dari rumah dengan tujuan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, khuruj. Khurujnya mereka ada yang 1 hari, boleh 2 hari, boleh 3 hari, yang 1 bulan. Ya. Mereka keimanannya kepada khuruj ini, keyakinannya, prinsipnya dipegang. Dan mereka berdakwahnya di masjid-masjid dan di sekitar masjid situ. Pada orang-orang yang belum sholat, diajak sholat, begitu ya. Tinggal di masjid dengan dalih menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sunnah makannya, dia membuat masjid itu jadikan base camp lah. Ya. Maka biasanya dia menghubungi takmir masjid di situ, terus tinggal di situ, makan di situ, sholat di situ, gitu ya. Kadang-kadang takmir masjid pun ada yang nggak mengizinkan juga, nggak mengizinkan, ada yang mengizinkan juga. Ya minimal kalau tinggal di situ kan nggak bayar. Coba kalau di penginapan 1 malam udah berapa kan gitu. Ya. Itulah yang dilakukan jamaah tabligh. Dari sisi permulaan dakwah ya bagus, ya permulaan dakwah yang mengajak orang yang jauh dari Islam, nggak sholat, mau sholat, ya. Mau bertegur sapa, meramaikan masjid, sholat jamaah, bagus. Ya. Namun ada dari sisi kelemahannya, mereka sama sekali tidak memikirkan tentang masalah umat secara garis besar. Garis besarnya artinya Islam itu kan ajarannya banyak, ya, termasuk juga ada masalah politik, ya, dan lain sebagainya. Mereka hanya mengajak sholat saja, bayan. Ceramahnya itu disebut bayan atau muhadharah kalau bahasa Arabnya. Bahasa kita ya ceramah umum lah ya. Dari awal sampai habis bertahun-tahun hanya memperdalam kalimat thayyibah itu tadi, yang 6 prinsip jamaah tabligh itu, ya. Menguatkan, mengenalkan makna la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ikramul muslimin, ya. Itu di antaranya bayar. Ustadz itu dulu tinggal di Pakistan lama, 5 tahun. Tahu betul jamaah tabligh itu, pusatnya di sana. Namun Ustadz ini termasuk yang tidak tertarik dengan jamaah tabligh. Itu tadi, menurut Ustadz ini jamaah tabligh ini kurang lengkap begitu ya, kurang lengkap. Kalau selama hidup hanya itu saja kan ya nggak cukup kan. Islam itu kan 30 juz ya, Al-Qur'annya 30 juz. Kita harus amalkan semampu kita, ya. Di situ ada politik, ada ekonomi, ada ya hubungan pribadi dan lain sebagainya, lengkap di situ. Ya. Bukan parsial. Itulah kurang lebih yang di jamaah tabligh itu, dan ada juga periwayatan yang di kitab ini yang tidak bisa kita pegang juga karena berdasarkan mimpi, hadis-hadisnya ada yang maudhu begitu ya, ada yang dhaif.
itu tidak bisa diterima. Tapi kayak cerita-cerita yang ditulis di situ itu, namun bagi mereka orang-orang tabligh itu ya dipegangi cerita-cerita tersebut. Seperti apa itu tadi yang kita baca itu, banyak di situ yang ziarah di Masjid Nabawi, kemudian lapar, tiba-tiba ketemu Nabi ngasih roti, terus dimakan separuh di tangan masih ada. Itu kan masa Nabi Muhammad ngasih roti kan. Dan kadang ya kita nggak dustakan dan kita yakinilah ya, begitu aja kita dengar kayak berita-berita. Baik, selanjutnya siapa lagi nih yang akan presentasi? Sudah datang? Sudah Ustaz, kelompok 4. Bagaimana Mas Prayogo? Ya Ustaz, udah ada Ustaz. Siapa yang mau presentasi sekarang? Meneruskan tadi? Kelompok 4 Ustaz. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Oke, untuk kelompok 4 ada yang bisa saya screen di komputer atau laptop. Ana akhi insyaallah. Siapa? Hizbullah. Nama Ustaz, ana coba share screen. Tafadhol akhi. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik, langsung saja biar tidak menguras waktu lama. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Nama kecil beliau yaitu Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya yaitu perempuan kecuali adiknya bungsunya. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadullah atau Sunan Raven, Maulana Sulaiman Ki Ageng Ribik atau Jatinom, Demang Zuru Safisan, Demang Zuru Kavindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadla, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwis, yaitu Ahmad Dahlan. Riwayat pendidikan.
Riwayat pendidikan. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Ghafani, Rashid Rida, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan pada tahun 1903. Ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Bergabung dengan organisasi Budi Utomo dengan maksud mengajar agama. Pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk ke Budi Utomo, organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional. Di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggotanya. Pelajaran yang diberikan terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo, sehingga para anggota Budi Utomo ini menyarankan agar ia membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Hal tersebut dimaksud untuk menghindari nasib seperti pesantren tradisional yang terpaksa tutup bila kiai pemimpinnya meninggal dunia. Mendirikan Muhammadiyah. Saran itu kemudian ditindaklanjuti Kiai Dahlan dengan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Masehi. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi inilah beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa Islam hendak didekati serta dikaji melalui kacamata modern sesuai dengan panggilan dan tuntutan zaman. Bukan secara tradisional, beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun bukan Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan Quran itu sendiri. Menurut pengamatannya, keadaan masyarakat sebelumnya hanya mempelajari Islam dari kulitnya tanpa mendalami dan memahami isinya. Sehingga Islam hanya merupakan suatu dogma yang mati. Di bidang pendidikan, ia mereformasi sistem pendidikan pesantren pada zaman itu, yang menurutnya tidak jelas jenjangnya dan tidak efektif metodenya, lantaran mengutamakan menghafal dan tidak merespon ilmu pengetahuan umum. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Bahkan ada juga sekolah Muhammadiyah seperti HIS Med the Quran. Sebaliknya, beliau pun memasukkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Ia terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah, sehingga semasa hidupnya, beliau telah banyak mendirikan sekolah, masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Kegiatan dakwah pun tidak ketinggalan. Beliau semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembarunya. Di antara ajaran utama yang terkenal, beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengajarkan larangan ziarah kubur, dan penyembahan dan perlakuan yang berlebihan terhadap pusaka-pusaka keraton seperti keris, kereta kuda, dan tombak. Di samping itu, beliau juga memurnikan agama Islam dari pencampuran ajaran agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan kejawen. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada usia 54 tahun pada tanggal 23 Februari 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Kampung Karangkajen, Brontokusuman, wilayah bernama
Mergangsan di Yogyakarta. Alhamdulillah, sekian dari kelompok 4 presentasinya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya, ataupun dari teman-teman kelompok 4 kalau mau menambahkan, boleh menambahkan tentang biografi Ahmad Dahlan atau pengetahuan beliau. Boleh. Teruskan aja, Hi. Biografi itu kan nggak terlalu signifikan untuk dibaca aja tahu. Diteruskan aja. Ada yang nanya, teman-teman? Cukup. Mungkin sedikit nambahkan ya, terkait biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa beliau ini punya hubungan kemesraan persahabatan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Muhammad Darwis ini atau Kiai Haji Ahmad Dahlan berguru pada guru yang satu, guru yang sama, yaitu Kiai Haji Soleh Darat. Ini nama yang sering kita dengar. Dan juga karena kemesraan ini terjalin selain dia di satu madrasah pada saat itu, pada di usia Kiai Haji Ahmad Dahlan 16 tahun dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari waktu itu usianya beda 2 tahun, lebih muda, jadi 14 tahun. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan memanggil Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan panggilan adik, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari memanggil Kiai Ahmad Dahlan dengan panggilan Mas. Dan secara memang pemikiran keduanya itu berbeda, tapi hanya dalam perkara-perkara yang furu', perkara far'iyah, bukan perkara yang pokok. Pada dasarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih kepada moderasi keislaman, yang Islam wasatiyah, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih berdakwah ke Islam yang lebih menyatu kepada budaya atau tradisionalisme. Itu kira-kira tambahan. Baik, selanjutnya diam saja ini. Ustaz, kelompok 5, Ustaz. Kelompok 5, silakan. Kelompok 5 tentang pembentukan organisasi Muhammadiyah, Ustaz. Nah, itu yang penting tuh. Pembentukan organisasi Muhammadiyah, prinsip-prinsipnya. Silakan. Apaan, ana share screen dulu, Ustaz. Ya, mangga. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok ada Aditya Putra, Muhammad Gopur, Muhammad Ghazali, Skarman, Sadam Ibrahim, Lukman, Fatah, sama Salman. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kepada Ahi Gopur untuk menyampaikan paparannya. Dipersilakan. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembentukan organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan 20 Desember 1912. Diumumkan secara resmi di Yogyakarta 18 November 1912. Dasar pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang. Ahmad Dahlan juga mudah diterima dan dihormati di tengah masyarakat, sehingga ia dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jam'iyatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kondisi kelemahan umat, minimnya pendidikan, ditambah dengan pengalaman berorganisasi dalam Budi Utomo dan Jamiat Khair. Selain itu, kondisi makro pada saat itu yang telah menimbulkan kesadaran akan arti penting suatu organisasi modern maupun masukan yang didapat dari para pendukung. 6 orang kampung kauman yang dikumpulkan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau pelopor pendirian Muhammadiyah. Yang pertama, Kiai Haji Sarkawi, Abdul Ghani, Syuja, Haji Muhammad Hisman atau HM Hisman, M. Fakhruddin, M. Tamrin, sebelumnya. HM Hisman, yaitu Ketua Bagian Sekolahan. M. Fakhruddin, Ketua Bagian Tablik. M. Tamrin, anggota Budi Utomo. Pendirian organisasi di bawah Muhammadiyah. Yang pertama, Aisyiyah pada tahun 1917. Yang kedua, Hizbul Watan, organisasi kepanduan pada tahun 1917. Yang ketiga, Bustanul Atfal, pendidikan anak-anak pada tahun 1922. Yang keempat, Bela Diri atau Tapak Suci, organisasi pencak silat 1915. Embrio Muhammadiyah, hasil interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan rekan-rekannya dari Budi Utomo yang tertarik masalah agama. Saran dari salah seorang siswa Kiai Haji Ahmad Dahlan di Quake School Jetis. Organisasi yang dibentuk diberi nama Muhammadiyah, berhubungan dengan Nabi terakhir yaitu Muhammad SAW. Diharapkan setiap anggota Muhammadiyah dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pribadi Nabi Muhammad SAW dan Muhammadiyah menjadi organisasi akhir zaman. Tantangan dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Fitnah, tuduhan dan hasutan datang bertubi-tubi. Dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiai palsu karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen dan macam-macam tuduhan lain. Bahkan ada pula yang hendak membunuhnya. Namun rintangan-rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar. Keteguhan hatinya untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaharuan Islam di tanah air bisa mengatasi semua rintangan tersebut.
sebelumnya. Nah, sekolah di Indonesia pada zaman kolonialisme Belanda. Yang pertama, ELS, Euro Speech Legal School, atau disebut juga HIS, Inlandis School, atau sekolah dasar dengan lama studi sekitar 7 tahun menggunakan sistem dan metode seperti sekolah di negeri Belanda. Yang kedua, HBS, Hoger Burger School, yang merupakan sekolah lanjutan tinggi pertama untuk warga negara pribumi dengan lama belajar 5 tahun. AMS, Algemeen Middelbare School, mirip dengan HBS, namun setingkat SLTA atau SMA. Yang ketiga, Sekolah Bumi Putra, Inland School, dengan bahasa pengantar belajarnya adalah bahasa daerah dan lama studi selama 5 tahun. Yang keempat, sekolah desa. Teruskan aja gitu. Nggak usah dibaca lah yang itu. Antum baca sendiri aja. Oke, Ustaz. Next aja dulu. Baik. Pengurus awal Muhammadiyah. Ketua Muhammad atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekretaris Abdullah Sirait. Anggotanya Ahmad Abdul Rahman Sarkawi, Muhammad Jailani, Akis Muhammad Fakih. Tujuan pendirian Muhammadiyah menyebarkan pengajaran agama Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di Jawa dan Madura, serta memajukan pengetahuan agama para anggotanya. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebab ajaran Islam bercampur baur dan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Ciri gerakan Muhammadiyah: semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspek. Akan tetapi, ia juga menampilkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang ekstrim. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran, di antaranya mendirikan balai kesehatan masyarakat atau rumah sakit. Dalam surah atau Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 80, yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah satu-satunya yang menyembuhkan aku dari sakit. Mementingkan pendidikan. Quran surah Al-Alaq di ayat pertama, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Berikutnya, membantu orang-orang miskin. Pada surah Al-Ma'un dari ayat 1 sampai dengan 7 dan lain-lainnya. Faktor-faktor pendorong lahirnya Muhammadiyah. Yang pertama, 1. Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat, yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat. Demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi. Yang kedua, ketiadaan persatuan dalam kesatuan di antara umat Islam akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah
serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat. Dan yang ketiga, kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam karena tidak lagi dapat memenuhi tuntunan zaman. Dalam kurung umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta, serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme. Yang keempat, karena keinsyafan akan berbahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam, serta terhubung dengan kegiatan misi dan zending Kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat. Dalam kurung Janus Salam 1968-233. Karena itu, jika disimpulkan bahwa berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Dan yang kedua, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Dan yang ketiga, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Dan yang keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Kesimpulan pemikiran pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam bidang tauhid, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin membersihkan akidah Islam dari segala macam syirik. Dalam bidang ibadah, membersihkan cara-cara ibadah dari bid'ah. Dalam bidang muamalah, membersihkan kepercayaan dari khurafat. Serta dalam bidang pemahaman terhadap ajaran Islam, ia merombak taklid untuk kemudian memberikan kebebasan dalam berijtihad. Penutup, amal nyata Muhammadiyah yang dikomandai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tak pernah lepas dari 3 unsur, yaitu yang pertama, rumah yatim, fakir miskin, rumah sakit, dan lembaga pendidikan. Sekian dari presentasi dari kelompok 5. Mungkin saya serahkan kembali kepada MC-nya. Assalamualaikum. Jazakallah atas presentasi antum semuanya. Ya, rasa-rasanya kalau Muhammadiyah ini nggak banyak pertanyaan ya. Kalau ada pun pertanyaan kayaknya waktu kita sudah habis. Nanti setelah UTS nanti kita bahas sepintas ya. Artinya kalau ada yang mau pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendetail, yang kurang tahu gitu ya. Karena pekan depan kan ini UTS nih ya. Pekan depan UTS, materinya yang sampai situ. Jamaah Tabligh dan Muhammadiyah. Sebelumnya Salafi dan Nahdlatul Ulama. Tapi kan UTS-nya enak sekarang ini. Ada jawabannya, semuanya ada jawabannya. Tinggal milih aja. Ada jawabannya 5 atau berapa itu. Tentunya dipilih satu lah, pilihan ganda kan. Ya. Jadi Muhammadiyah ini pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tadi biografinya sudah dikupas lengkap. Ya. Yang jelas beliau ini termasuk membawa pembaharuan di pemikiran Islam di Indonesia, khususnya yang menurut beliau berbau dengan ada namanya TBC. TBC itu tahayul, bid'ah, dan khurafat. TBC istilahnya. Jadi beliau ini membawa pembaharuan. Ya, makanya banyak amal-amal Muhammadiyah ini yang mahdhah, ibadah-ibadah sunnah ini ada tidak bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Nanti kalau kita bahas Nahdlatul Ulama baru tahu bedanya di situ. Ala kulli hal, itulah kajian kita. Sudah lebih 5 menit ini. Takut antum mau istirahat lagi, mau ganti dosen kan, ada pelajaran lagi. Kita tutup kajian kita.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.